Oke, baik. Eh, Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan simulasi dari rangkaian running lead menggunakan Proteus 8 profesional dengan microchip studio. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lucia Indah Permata Benjer Nahor dengan NIM 41421110075 dari kelas reguler 2 Universitas Mercu Buana Teknik Elektro. Nah, di sini yang saya pakai adalah Atmega 16 ya. Meskipun di sini ada banyak rangkaian atau komponen-komponen, namun kita di sini hanya berfokus pada IC Atmega 16 sendiri yang terhubung ke LED yang ke-8 ini dan juga resistor ini, yang mana LED 1 ini LED 7 ini terhubung ke port D7 sampai port D0 terhubung ke LED 0. Nah, kita hanya fokus di sini nih, di rangkaian LED-nya ini sama di IC Atmega 16 sendiri. Nah, kita ke program di microchip studio. Di sini untuk pengertian dari include sendiri dari program ini adalah memanggil header ya, memanggil header untuk program kita, program yang sudah kita include ke program kita ini gitu. Nah, di sini define fcpu untuk mengasih tahu atau untuk memanggil, untuk mengasih tahu si CPU bahwasanya bernilai 11.05.9200. Nah, untuk include yang ketiga ini, karena kita pakai 3 header ya, untuk header yang ketiga ini include delay atau memanggil header delay, karena di sini di program ini, di program kita ada delay ya, delay untuk running lead-nya nanti gitu. Nah, di sini programnya masih berbentuk integer atau bernilai integer ya. Nah, di sini di DDRD ini sendiri 0B bit 18 kali ya, 8 bit gitu. 8 bit artian sebagai output mengasih tahu si port D ini bahwasanya untuk untuk output ya, untuk output sendiri. Nah, di sini untuk port D-nya pada kondisi awal dia berlogika low atau berlogika low, atau artian simulasinya nanti ke LED-nya berlogika low, maksudnya mati ya LED-nya semua. Itu pada saat kondisi awal. Pada saat sudah di play, kondisi awalnya tuh masih berlogika low semua, masih mati semua LED-nya. Nah, di sini nanti ada program while atau maksudnya pengulangan. Nah, di sini untuk di port D-nya sendiri, untuk outputnya nanti pada saat kondisi awalnya berlogika 0 semua, maksudnya berlogika 0, LED-nya mati semua gitu. Nah, setelah itu beberapa saat atau 500 milisecond atau 0,5 detik dia akan bergantian nyala nih gitu. Kondisi awalnya kan LED 0 sampai 7 atau ke-8 LED tersebut mati. Setelah itu ada delay selama 500 milisecond. Nah, dia akan mulai nyala dari bit 0 atau dari LED 0 gitu. Nah, dia akan mulai menyala dari LED 0. Setelah itu dia akan menyala kembali di LED 1 atau LED yang kedua gitu. Namun LED yang pertama tadi sudah mati ya. Dia akan menyala secara bergantian atau secara running lead gitu. Dia akan menyala dari yang bit 0 terlebih dahulu, lanjut ke bit 1 ini, LED yang kedua ini ada delay 500 milisecond. Setelah itu dia menyala ke LED yang ketiga ini ya, karena dia kan logic 1, berarti LED-nya menyala. Nah, begitu dari bit pertamanya menyala, dari LED yang pertama menyala, habis itu kedua, ketiga, keempat, dengan artian dengan delay 500 milisecond ya.
ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 gitu. Nah, dia menyala sampai ke bit 8 atau ke LED 8 ya. Nah, setelah itu karena di sini ada while ya, maksudnya program pengulangan, dia akan balik lagi ke kondisi awal ini nih. Kondisi awal ini dia akan berlogik 0 semua, logik rendah, artian LED-nya semua mati. Nah, dia akan kembali lagi menyala setelah setelah sementara waktu, yakni 500 milisecond ya. Nah, begitu. Kita akan masuk ke rangkaian yang di Proteus. Kita double klik aja. Kita masukkan programnya dari Atmel Studio. Kita ambil yang quiz 3 ya. Ambil yang quiz 3. Nah, udah. Oke, kita open, kita oke. Setelah itu kita play. Nah, kondisi awalnya kan dia berlogika 0 semua. Artian LED-nya mati semua. Setelah itu, nah dia menyala nih. Dari LED yang pertama D1. Setelah itu 500 milisecond. Nah, nyala lagi dia ke LED yang kedua atau D2. Setelah itu dia akan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Oke. Setelah itu dia akan kembali berlogika 0 semua ke kondisi semula seperti program yang tadi ya. Nah, setelah itu dia akan mulai menyala dari D1. Nah, begitu. Nanti dia akan kembali lagi running LED-nya, kembali lagi seperti berjalan ya, dari D1 ini, ke D2 ya, ke D3, begitu terus sampai ke 8. Terjadi pengulangan lagi, balik lagi ke D1 ya. Nah, kita stop dulu. Atau kita play aja deh. Nah, di sini cukup sekian untuk simulasi dari rangkaian running LED-nya menggunakan Atmega 16 ya. Dengan Atmel Studio. Demikianlah untuk rangkaian running LED-nya sendiri dari softwarenya ya. Nah, setelah ini kita akan mensimulasikan untuk rangkaian hardware-nya sendiri. Oke, kita pause dulu. Nah, pertama-tama kita buka jadiknya dan juga AVR DUTS-nya sendiri. Ini kita sudah install ya. Nah, kita colokin USB ISP-nya sendiri. Dari mana kita lihat dia udah tercolok ya, udah terhubung ke ke laptopnya, yakni dari device manager ya. Dari device manager dia udah kecolok ya, dia udah terhubung ke laptopnya. Di sini sudah ada USB ISP-nya, nggak ada lagi tanda seru atau tanda tanya ya, berarti dalam artian sudah terinstall. Karena saya sudah install sebelumnya. Nah, kita close. Nah, di sini udah ya. Di sini di ZDIC-nya sendiri sudah ada kedeteknya USB ISP-nya. Artian dengan di sini ada kata replace the driver-nya, maksudnya saya sudah menginstal USB ISP-nya gitu. Nah, di sini saya sudah bikin ya tadi. Kita pilih USB ISP-nya sendiri. Nah, di sini kita pilih untuk IC-nya, ke device-nya Atmega 32 ya. Nah, di sini kita detik ya, kita detik. Nanti kalau dia kedetek, nanti di sini dia ada penjelasannya, kedetek gitu. Nah, dia kedetek ya, yang di bawahnya ini nih.
Kita hapus dulu coba semua ya, kita hapus dulu semua. Nggak bisa. Oh ya, karena tadi saya udah coba ya. Nah, kita di sini kita detek aja, nggak apa-apa, kita lanjut aja, kita detek. Nah, dia tetap terdeteksi ya. Nah, di sini USB saya juga sudah ada sudah ada lampunya kedip, maksudnya dia kedeteksi gitu. Nah, di sini kita masukin programnya, kita masukin programnya ya ke IC-nya. Nah, saya bikin yang Atmega 32A, kita masukin yang file hex-nya, kita klik program. Nah, dia masuk ke dalam itu, maksudnya udah down ya. Kalau udah ada kayak gini nih, thank you, maksudnya udah masuk ke dalam, udah down gitu. Tadi kenapa saya bikin yang Atmega 32A enggak Atmega 16, karena saya di hardware-nya pakai yang Atmega 32A gitu. Jadi saya ubah device-nya jadi Atmega 32A, beda sama yang tadi saya pakai untuk simulasi softwarenya. Ini kan Atmega 16 ya. Di sini Atmega 16 gitu. Jadi beda. Nah, di sini saya kan pakai Atmega 32A. Nah, kayak gitu. Nah, di sini ini kan udah down nih, udah down. Nah, jadi kita sekarang mensimulasikan untuk hardware-nya. Cukup sekian dulu video saya di sini. Saya akan melanjutkannya lagi untuk part yang kedua, untuk video dari rangkaian hardware saya sendiri gitu. Setelah ini saya akan bikin part 2-nya untuk rangkaian hardware-nya sendiri. Oke, cukup sekian untuk part pertama ya. Untuk softwarenya tadi sudah berjalan, untuk yang ini tadi sudah berjalan ya. Nah, sekarang untuk part keduanya untuk hardware-nya sendiri. Oke, baik, cukup sekian dari saya untuk part pertamanya ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika mungkin audio saya kurang jelas, saya mohon maaf. Oke, demikian yang dapat saya bisa jelaskan di malam hari ini. Cukup sekian dan terima kasih.